Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris akan mempresentasikan proposal usaha kewirausahaan kami untuk memenuhi penugasan akhir di mata kuliah kewirausahaan dengan judul Jasa Pengetikan dan Editing Tugas Akademik. Pernahkah Anda merasa stres karena deadline tugas yang mepet? Atau frustasi karena format tugas yang selalu salah? Atau mungkin waktu Anda terlalu sempit untuk mengurus detail-detail teknis penulisan? Nah, dari masalah-masalah inilah usaha kami hadir sebagai solusi. Di era pendidikan yang semakin kompetitif, tugas akademik tidak hanya dinilai dari isinya saja. Format, kerapian, dan kepatuhan pada kaidah menjadi poin penilaian yang krusial. Survei kecil yang kami lakukan di kampus menunjukkan bahwa 72% mahasiswa mengaku sering kewalahan mengatur waktu antara kuliah, organisasi, kerja paruh waktu, dan kehidupan pribadi. Tidak semua mahasiswa memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam hal penggunaan template yang benar, penerapan citation style, AP, MLA, dan lain-lain, editing bahasa Inggris akademik, desain presentasi yang profesional. Disinilah kami melihat bukan hanya masalah tetapi peluang emas, sebuah peluang untuk menciptakan jasa yang menyelesaikan poin-poin nyata di kalangan akademis muda. Jika ada yang bertanya, apakah peluang ini nyata? Mari kita lihat data dan fakta. Menurut data akademik kampus, rata-rata mahasiswa mendapatkan 3-5 tugas besar per semester yang membutuhkan format spesifik. 98% mahasiswa di lingkungan kita sudah memiliki smartphone dan akses internet. Artinya, pasar kami sudah terhubung digital. Permintaan solusi praktis meningkat. Generasi sekarang lebih memilih outsourcing tugas teknis untuk fokus pada konten dan pemikiran kritis. Ini adalah usaha low capital, high skill. Modal utamanya adalah keahlian kami di bidang bahasa dan akademik. Pasar berkelanjutan, selama pendidikan masih ada, selama tugas masih diberikan, kebutuhan ini akan terus ada. Intinya, kami tidak menciptakan kebutuhan, kami menjawab kebutuhan yang sudah ada dengan solusi yang lebih baik. Lalu, seperti apa bentuk usaha kami? Skill based service business, bisnis yang mengandalkan keahlian khusus yang kami miliki sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, memiliki operasional 100% online, mulai dari pemesanan, konsultasi, pengiriman draft, revisi, hingga pembayaran. Filosofi kerja yang kami ambil adalah presisi, kerapian, dan efisiensi. 3 kata kunci yang menjadi DNA layanan kami. Struktur tim kami yaitu 3-person dream team. Setiap anggota memiliki spesialisasi masing-masing yang saling melengkapi. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan analisis SWOT dari usaha jasa pengetikan dan editing tugas akademik yang kami jalankan secara berkelompok, yang mana kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, dari sisi strength atau kekuatan, usaha ini memiliki modal yang sangat minim, karena kami sudah memiliki laptop dan akses internet masing-masing. Selain itu, karena dikerjakan oleh 3 orang, pembagian tugas menjadi lebih efektif, seperti pengetikan, editing, dan pengecekan akhir. Usaha ini juga bisa dikerjakan dari mana saja, serta memiliki target pasar yang jelas dan luas, yaitu mahasiswa dan para pelajar. Kedua, dari sisi weakness atau kelemahannya, meskipun dikerjakan oleh 3 orang, usaha ini tetap bergantung pada manajemen waktu tim, terutama saat order datang bersamaan dengan jadwal kuliah kami. Selain itu, jika jumlah pesanan meningkat drastis, koordinasi antar anggota tim kami harus dilakukan dengan baik agar kualitas tetap terjaga. Yang ketiga, dari sisi opportunity atau peluang, sistem perkuliahan yang berbasis tugas membuat jasa ini selalu dibutuhkan setiap semester. Dengan kerja tim, usaha ini juga memiliki peluang untuk mengembangkan layanan seperti proofreading dan translate. Promosi juga dapat dilakukan secara lebih aktif melalui media sosial karena bisa dibagi per peran dalam tim. Yang terakhir, dari sisi threat atau ancaman, terdapat persaingan dengan jasa jenis yang sudah lebih dulu dikenal. Selain itu juga, masih ada resiko klien yang tidak disiplin dalam pembayaran, sehingga diperlukan aturan pembayaran di awal untuk menghindari kerugian. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan sistem kerja tim, kelemahan dapat diminimalkan dan peluang usaha dapat dimaksimalkan.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan strategi pemasaran yang diterapkan dalam usaha ini. Strategi pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan media yang dekat dengan target pasar, yaitu mahasiswa dan para pelajar. Promosi dilakukan melalui WhatsApp Story masing-masing anggota tim kami, sehingga jangkauan promosi menjadi lebih luas. Selain itu, kami juga menggunakan Instagram dan akun TikTok sebagai media promosi dengan membagikan konten berupa contoh hasil kerja atau testimoni dari klien, serta informasi layanan. Pembagian peran dalam tim membuat pengelolaan media sosial kami menjadi lebih konsisten. Strategi berikutnya adalah promosi melalui grup kelas dan grup kampus, yang mana dilakukan secara sopan dan sesuai etika. Kami juga menerapkan sistem rekomendasi dari teman ke teman, karena lebih mudah dipercaya oleh calon klien. Untuk meningkatkan kepercayaan, kami juga menampilkan testimoni dan portofolio hasil kerja sebagai bukti kualitas layanan kami. Dengan strategi pemasaran ini, kami berharap usaha dapat berkembang, memiliki pelanggan tetap, dan dikenal lebih luas di lingkungan akademik. Selanjutnya adalah mengenai poin aspek keuangan dan juga estimasi pendapatan. Aspek keuangan ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang modal awal serta biaya yang dikeluarkan setiap bulannya dan juga potensi keuntungan dari usaha jasa pengetikan dan editing tugas akademik ini. Jadi dari sini nantinya kita akan melihat apakah usaha ini layak dijalankan atau tidak. Yang pertama adalah modal awal. Modal awal itu adalah biaya yang dibutuhkan sebelum usaha ini dijalankan. Jadi modal ini dipakai untuk menunjang proses kerja agar pelayanan ke pelanggan dapat maksimal. Modal awalnya terdiri dari laptop yang harganya sekitar 4 juta rupiah. Dan akan lebih baik lagi apabila kita sudah memiliki laptop tersebut. Kuota internet sekitar 150.000 dan juga aplikasi pendukung sekitar 250.000. Jadi total modal awal yang dibutuhkan itu sekitar 4.400.000 rupiah. Jadi modal ini termasuk investasi jangka panjang karena laptop dan aplikasinya dapat dipakai dalam waktu lama. Selanjutnya ada mengenai biaya operasional. Biaya operasional ini adalah biaya rutin yang dikeluarkan setiap bulannya agar usaha dapat tetap berjalan. Dalam usaha ini, biaya operasionalnya meliputi internet dan juga listrik dengan total biaya sekitar Rp200.000 per bulannya. Biaya ini masih tergolong relatif kecil, jadi masih cukup efisien untuk usaha berskala mahasiswa. Dan yang terakhir ada mengenai pendapatan dan juga laba. Pendapatan usaha ini berasal dari jasa pengetikan dan editing tugas akademik dengan perkiraan pendapatan sekitar 1 juta rupiah per bulan dan biaya operasionalnya adalah Rp200.000, maka laba bersih yang dapat kita dapatkan sekitar Rp800.000 per bulannya. Dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa usaha jasa pengetikan dan editing tugas akademik ini cukup menjanjikan karena modalnya tidak terlalu besar tapi masih bisa menghasilkan keuntungan. Poin selanjutnya adalah roadmap usaha sekitar 2-5 tahun ke depannya. Roadmap usaha ini merupakan rencana jangka menengah sampai jangka panjang yang dibuat agar usaha ini punya arah dan tujuan yang jelas dan tidak hanya fokus ke keuntungan jangka pendek, tapi juga dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai kebutuhan akademik. Pada tahun pertama sampai tahun kedua, fokus utama usaha ini ada di tahap perintisan. Di tahap ini, kegiatan utama yang dilakukan adalah promosi dan membangun pelanggan tetap. Promosi dilakukan melalui media sosial dan juga jaringan pertemanan. Selain itu, kualitas pelayanan menjadi prioritas utama, seperti ketepatan waktu dalam pengerjaan, kerapian hasil, dan juga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan pelayanan yang konsisten dan memuaskan, diharapkan pelanggan mau menggunakan jasa ini kembali dan merekomendasikannya kepada orang lain.
Memasuki tahun ketiga, usaha mulai masuk ke tahap pengembangan layanan. Pada tahap ini direncanakan adanya penambahan jasa seperti editing skripsi dan artikel ilmiah. Penambahan layanan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan akademik yang lebih kompleks, terutama bagi mahasiswa tingkat akhir. Selain itu, pemilik usaha juga akan terus meningkatkan kemampuan di bidang penulisan ilmiah agar layanan yang diberikan tetap sesuai dengan standar akademik. Kemudian pada tahun keempat sampai tahun kelima, usaha diarahkan untuk berkembang menjadi jasa akademik yang lebih profesional dan terstruktur. Jadi pada tahap ini diharapkan agar dibentuk kembali tim kecil untuk membantu proses pengerjaan sehingga kapasitas layanan dapat meningkat dan waktu pengerjaan menjadi lebih efisien. Selain itu, usaha mulai membangun identitas dan juga citra sebagai penyedia jasa akademik yang profesional dan juga terpercaya. Jadi secara keseluruhan, roadmap usaha ini dibuat sebagai panduan agar usaha jasa pengetikan dan editing akademik dapat berkembang secara bertahap, realistis, dan berkelanjutan, serta mampu bertahan dalam persaingan ke depannya. Baik, selanjutnya sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa usaha jasa pengetikan dan editing tugas akademik merupakan peluang usaha yang relevan dan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini, terutama bagi mahasiswa dan pelajar yang dituntut untuk menghasilkan karya akademik yang rapi dan sesuai dengan kaidah penulisan. Tingginya kebutuhan akan layanan penunjang akademik menjadi alasan kuat mengapa usaha ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Dengan dukungan perencanaan usaha yang matang, kerja tim yang solid, serta penerapan strategi pemasaran yang tepat, maka usaha ini memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan ke depannya. Selain memberikan peluang keuntungan bagi pelaku usaha, jasa pengetikan dan editing ini juga diharapkan dapat membantu pengguna jasa dalam menyelesaikan tugas akademik secara lebih efektif dan efisien.